Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Malaikat adalah makhluk yang paling setia dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu melakukan tugasnya dengan baik. Semua perintah Allah tidak satu pun yang terlewatkan. Karena malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah lalai dan tidak pernah melakukan dosa. Jumlah malaikat sangatlah banyak, melebihi yang kita ketahui. Setiap malaikat memiliki tugasnya masing-masing. Para malaikat selalu mematuhi semua perintah Allah tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah. Malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan terlebih dahulu daripada makhluk lainnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, para jin diciptakan dari api, dan diciptakan Adam sebagaimana diterangkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana tempat tinggal manusia, rumah yang nyaman dan aman pastinya menjadi harapan untuk setiap penghuninya. Seperti pepatah Arab mengatakan, baiti jannati, yang berarti rumahku surgaku. Karena rumah adalah tempat berkumpulnya kita dengan orang-orang tercinta dan juga tempat untuk ibadah. Untuk itu ada rumah yang bisa menjadi tempat berkumpulnya para malaikat. Karena di dalamnya ada yang disukai para malaikat, sehingga para malaikat akan sering mengunjungi rumah yang mau mereka datangi. Namun tidak semua rumah bisa didatangi oleh malaikat. Hanya rumah dengan ciri-ciri tertentu yang dapat didatangi oleh malaikat. Sebab rumah yang sering didatangi oleh para malaikat, yang di dalam rumah tersebut biasanya memiliki aktivitas yang disenangi oleh mereka. Ketika datang ke rumah, malaikat tidak hanya menjadi pendamping dan penjaga. Para malaikat juga turut bersalawat di samping umat Islam yang mengerjakan amalan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan mendengar apa yang kalian tidak dengar, bahwa langit itu bersuara dan ia berhak jika bersuara. Tiada di langit itu tempat untuk 4 jari, melainkan ada satu malaikat yang meletakkan dahinya untuk sujud kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, keberadaan malaikat tidak terbatas pada ruang, termasuk di dalam rumah. Mereka yang beriman kepada Allah, pasti rumahnya akan didatangi oleh banyak malaikat. Kehadiran mereka dengan membawa rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah rumah sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga tercinta dan sekaligus sebagai tempat yang sering dikunjungi oleh malaikat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menugaskan para malaikat-malaikatnya untuk mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Kehadiran para malaikat di rumah pasti diidamkan oleh seluruh orang beriman. Karena malaikat adalah makhluk Allah yang sangat setia kepada Allah, maka malaikat tidak akan asal singgah di suatu rumah yang apabila di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan hal itu, maka ada 5 ciri rumah yang sering didatangi oleh para malaikat. Yang pertama ialah rumah yang sering dibacakan zikir dan salawat. Rumah yang penghuninya banyak berzikir dan salawat, maka akan sering didatangi oleh para malaikat. Lantunan zikir yang dilakukan dengan ikhtiar mendatangkan malaikat sebagai jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usaha kita. Begitu pula dengan orang yang suka bersalawat. Ketika mendengar orang yang bersalawat, malaikat akan menyampaikan salawat tersebut kepada Nabi SAW dan mengembalikannya kepada mereka yang membacanya. Nabi SAW bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku sambil berkata, sangat menyenangkan untuk engkau ketahui wahai Muhammad.
bahwa untuk satu salawat dari seorang umatmu akan kuimbangi dengan 10 doa baginya, dan 10 salam bagiku akan kubalas dengan 10 salam baginya. Hadis riwayat Nasai. Yang kedua ialah rumah yang bersih dan wangi. Sebagai makhluk rohani, malaikat sangat suka wangi-wangian harum dan merasa terganggu dengan bau busuk. Bau harum hadir jika rumah dijaga kebersihannya. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis. Barang siapa memakan bawang putih, bawang merah dan makanan yang tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati memasuki masjid kami. Oleh sebab itu, sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agama Islam mengajarkan bahwa umatnya untuk selalu menjaga kebersihan. Bahkan juga kebersihan disebut sebagian dari iman. Yang ketiga, rumah yang sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Rumah yang kerap melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan dijauhkan setan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Sirin, sesungguhnya rumah yang di dalamnya sering dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya. Banyak kebaikan, para malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, jika ada rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya. Sedikit kebaikannya, para malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Yang keempat, rumah yang dijadikan sebagai tempat salat. Salat merupakan ibadah yang paling utama. Rumah yang dijadikan sebagai tempat salat akan memberi cahaya dan ketentraman untuk penghuninya. Apabila rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan ibadah salat, juga akan membuat malaikat senang dan datang berkunjung. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang datang silih berganti dan bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu pada waktu salat asar dan waktu salat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit, lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan salat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan salat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, rumah yang sering dikumandangkan azan. Azan dikumandangkan sebagai pemberitahuan masuknya waktu salat. Akan tetapi, kalimat azan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan azan ialah dapat mengusir setan atau jin. Setan akan lari terbirit-birit pada saat mendengar suara azan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, apabila azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dianjurkan supaya di dalam rumah juga dikumandangkan azan. Tak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah, meskipun kita lagi sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan. Setiap azan yang dikumandangkan maka akan bisa didengar oleh setiap makhluk sejauh suara kita, dan tak terkecuali pula para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, seorang muazin diampuni sejauh suaranya dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Pengertian dari setiap yang basah dan yang kering ialah merangkap segala sesuatu yang ada di alam raya, karena tak ada sesuatu pun di alam ini yang bisa lepas dari salah satu sifat keduanya. Demikianlah beberapa ciri-ciri rumah yang kerap dihadiri oleh malaikat. Semoga rumah kita termasuk salah satunya yang mendapatkan limpahan rahmat, berkah dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.